يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي Guru Nabi Wir ya. Ya. Bisa kali kayaknya. Iklan kasih. Cek. Cek, cek. Halo. Cek, cek. Ayo. Halo. Halo, halo. Tas. أسقي جنين الركايا والشط لا ما فيه بالأضاف حشايا رحماك يا ربي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kalau Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir kembali dalam acara ngolek, yaitu ngaji online kui yang diadakan oleh remaja Masjid Al-Huda. Dan selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada umatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kajian kali ini, acara ngolek kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Kiai Haji Asyid Jarkasi SPD. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, alhamdulillah kita ucapkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah bisa datang ke tempat kita yaitu Masjid Al-Huda dalam acara kajian ngolek ngaji online kui. Ini bahasanya agak remaja Pak ya. Mantap. Kuy-kuyan gitu. Insya Allah ini kreativitas remaja Masjid Al-Huda.
doanya mudah-mudahan remaja Majaudah semakin kreatif lagi Amin. dan Amin. bisa diapresiasi oleh semua pihak. Amin. Sahabat Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan tausiah atau kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai, sedikit kita menyampaikan profil beliau, yang mana beliau adalah Ketua MWCNU Kecamatan Cipendei dan dia juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Sawangan Cipendei. Sebetulnya masih banyak profil beliau ya, sudah bisa disebutkan satu persatu. Kayaknya se-Kabupaten Subang mah insya Allah lah udah pada kenal gitu. Alhamdulillah sahabat Masjid, insya Allah pada kali ini akan dipaparkan atau dijelaskan tentang temanya, yaitu menggapai manusia yang handal. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Kiai, dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa sehat walafiat, juga masih bisa melaksanakan ibadah puasa, dan kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian atau kita mendengarkan streaming yang diadakan oleh remaja Masjid Al Huda ini. Itu aja mungkin profil yang bisa disampaikan, dan kepada Bapak Kiai waktu dan tempat dipersilahkan. Insya Allah mungkin nanti di akhir tema ya, akhir ini ada tanya jawab yang ingin disampaikan. Sekali lagi silakan waktu tempatnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi quwwati, bismillahi qaimati, bismillahi hayati, bismillahi asma'i, bismillahi alimati, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat masjid yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berkenan kepada kita semua memberikan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita semua masih ada dalam perlindungannya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan kepada kita semua di dalam kita melaksanakan ibadah yang suci, yaitu ibadah shaum di bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, ittiba'it tabi'in, kepada umatnya, termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengungkapkan rasa bahagia atas kegiatan yang dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Huda di Benying, Kecamatan Cipendei, Desa Wantilan, yaitu adanya acara ngolek. Ini luar biasa nih acara ngolek nih. Ngolek itu biasanya makanan. Ini kalau ngelok di sini ngaji online, puy. Ini mantap sekali, luar biasa. Ini gagasan daripada remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Maka saya terlebih dahulu akan mendoakan ini para remaja masjid. Mudah-mudahan sahabat-sahabat masjid ini menjadi sahabat-sahabat Rasulullah, ahli-ahlinya Allah yang akan kelak
masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Remaja yang seperti ini yang menjadi harapan umat. Remaja yang seperti ini yang menjadi generasi penerus umat, maka saya mempunyai optimis bahwa bil khusus di Cibenying ini, umumnya di Kecamatan Cibendei lah, di Desa Wantilan, Islam tidak akan hancur, Islam tidak akan punah. Karena generasi-generasi Islam tumbuh dengan subur di sini, luar biasa. Barakallah, mudah-mudahan, amin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, sungguh Allah telah memberikan kasih sayang kepada kita. Kasih sayang Allah yang kadang kita lupakan adalah Allah berikan keselamatan dan Allah berikan umur panjang. Dan Allah yang paling luar biasa kasih sayang Allah adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan ini. Banyak teman-teman kita, banyak sahabat-sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang mereka berkeinginan untuk bisa melaksanakan shaum di bulan Ramadan karena berbagai hal, qudrat dan iradat Allah, mereka tidak bisa melaksanakannya karena umur yang Allah terlebih dahulu ambil. Dan kita adalah termasuk manusia-manusia yang berbahagia. Beruntung kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa masuk Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Selain suci adalah agung. Selain agung, bulan Ramadan ini merupakan syahrus syam. Syahrus syam yang merupakan rajanya bulan. Pemimpin bulan adalah Ramadan. Kenapa disebut pemimpin bulan adalah Ramadan? Maka di dalam bulan Ramadan inilah Allah akan mendidik manusia untuk menggapai martabat yang mulia adalah muttaqin. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Allah dalam surah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk beribadah puasa 1 bulan lamanya di bulan Ramadan ini. Apa tujuannya? Yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Sahabat masjid yang dimuliakan oleh Allah, martabat muttaqin adalah martabat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Martabat muttaqin adalah martabat yang paling tinggi, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kekayaan sebanyak apapun itu kekayaan, itu belum tentu mulia di hadapan Allah. Orang yang memiliki jabatan setinggi apapun itu jabatan di hadapan Allah belum tentu mulia. Tetapi dia tidak punya apa-apa, jabatan tidak punya, kekayaan tidak punya, harta tidak punya, dia punya ketakwaan kepada Allah, maka dialah yang akan mendapatkan martabat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tiada lain yang bukan kepastian Allah, dia adalah surga bagiannya. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum yang kita laksanakan pada tahun ini menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus ini untuk remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Hadirin yang berbahagia, ini bahasa takwa ini mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan. Maka untuk menyederhanakan bahasa takwa, saya bisa insya Allah akan menjelaskan.
Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memiliki rasa khauf. Khauf adalah takut. Takut kepada Allah. Maka berangkat dari khauf inilah orang akan ada timbul ketakwaan kepada Allah. Takut kepada Allah bukan berarti kita harus mentakuti Allahnya. Tetapi khauf min azabillah. Tapi takut kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka puasa yang kita laksanakan untuk bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka landasilah pelaksanaan ibadah saum ini, yaitu karena ini perintah Allah dan kita takut untuk melanggar atas perintah Allah ini. Maka Allah janjikan waliman khofa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut ketika berhadapan dengan Allah, ketika bertemu dengan Allah, apa? Dua surga, yaitu surga di dunia dan surga akhirat. Maka mudah-mudahan puasa yang dilandasi dengan khauf min azabillah akan menghantarkan kita mendapatkan hadiah dari Allah, yaitu jannah fid dunya dan jannah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sahabat masjid yang dimuliakan oleh Allah. Puasa, kenapa Allah canangkan untuk menjadikan orang bisa bertakwa kepada Allah? Orang yang bertakwa kepada Allah ini merupakan orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang hebat. Saya katakan orang yang puasanya bisa menghantarkan kepada ketakwaan, dialah orang-orang yang handal. Maka puasa ini bisa dikatakan sebagai jembatan untuk kita menggapai kehandalan manusia, kehandalan diri. Manusia yang handal adalah manusia yang kuat. Manusia yang handal adalah manusia yang berdaya. Manusia yang handal, dia adalah manusia yang tahan terhadap segala cobaan dan segala situasi. Kehandalan manusia ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang mengatakan hidup ini adalah susah. Hidup adalah keras. Hidup adalah masalah. Maka orang yang tidak handal, dia tidak akan menghadapi kehidupan ini dengan baik. Maka untuk menghadapi kehidupan yang keras ini, untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan masalah ini, maka perlu kehandalan diri. Permasalahannya, siapa sih orang yang handal ini? Apa kriterianya orang yang handal ini? Orang yang handal ini memiliki beberapa ciri. Satu, dia sehat badannya atau berbadan sehat. Yang kedua, berilmu hebat. Yang ketiga, beriman kuat. Yang keempat, selamat dunia akhirat. Ini. Ya, sengaja saya bawa tema ini karena yang di hadapan saya ini adalah para pemuda. Yang ada di audien ini kebanyakannya sahabat-sahabat masjid adalah remaja masjid. Hai para remaja, jadilah Anda manusia-manusia yang handal. Hai para generasi Islam, jadilah generasi Islam yang handal. Jangan menjadi generasi Islam yang loyo. Jangan menjadi generasi Islam yang lemah. Maka kelemahan inilah awal dari kehancuran agama. Kelemahan umat inilah yang akan menjadi awal mula dari kehancuran agama kita. Maka untuk mempertahankan agama kita, agama Islam yang Allah ridai, maka kita sebagai umatnya harus menjadi umat Islam yang handal. Bagaimana umat Islam yang handal ini? Tadi yang pertama, kita harus memiliki badan yang sehat.
untuk menggapai memiliki badan yang sehat ini, Allah telah berikan resep yang luar biasa. Mana resep untuk memiliki badan yang sehat? Allah telah wajibkan manusia, umat Islam, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan ini. Maka salah satu fungsi daripada puasa Ramadan, Rasul mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Berpuasa itu akan menjadikan kita menjadi sehat. Kenapa kita menjadi sehat dengan puasa? Kita analisis dulu. Kenapa banyak orang-orang yang sakit? Kata Rasul, sakitnya manusia ini awal mula dari makanan. Sakitnya manusia itu dari makanan awal mulanya. Kalau makannya gak bener, maka itu cepat sakitnya. Dan awal daripada sakit sumbernya dari perut, kata Rasul Muhammad SAW. Maka pelihara perut kita untuk kita menjadi sehat. Puasa mendidik manusia untuk teratur di dalam makanan. Allah mengatakan, kullu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah rizkiku untuk kalian semua yang halal dan yang baik. Puasa mendidik manusia untuk bisa menahan dari makanan. Jangankan makanan yang haram, makanan halal pun ketika kita melaksanakan saum, maka itu dilarang untuk dimakannya. Dilarang untuk dimakannya. Ya. Ini merupakan suatu pendidikan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak pemuda yang hancur? Mengapa banyak pemuda yang ruksak? Ini awal dari makanan yang dia makan. Apa yang dikonsumsinya? Makanya saya ingatkan kepada para remaja, sahabat-sahabat masjid, awas Anda, puasa ini harus menjadikan momentum latihan Anda. Untuk apa? Untuk kita senantiasa membiasakan diri memakan makanan yang halalan thayyiban. Banyak generasi muda yang hancur, saya prihatin. Karena makannya tidak terjaga, minumannya tidak terjaga. Ya. Amanat, ini narkoba ini. Ini narkoba ini adalah makanan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh pemerintah. Kenapa Allah larang narkoba untuk dikonsumsi? Karena narkoba ini akan merusak kita, akan merusak diri kita, akan menghancurkan masa depan kita. Maka puasa, jangankan engkau memakannya pada waktu siang hari, berbuka puasa yang dibarengi dengan khamar, berbuka puasa yang dibarengi dengan narkoba, maka puasanya tidak benar itu. Ingat pemuda, jauhi narkoba. Jauhi narkoba, jauhi khamar. Insyaallah Anda akan kuat. Sehatkan diri Anda. Yang kedua, untuk menggapai kita bisa memiliki badan yang sehat, istirahat yang teratur. Istirahat teratur. Ya. Biasanya pemuda ini ya, ini para remaja nih, para pemuda nih, kalau istirahat ini kadang-kadang tidak teratur. Dia kalah dengan apa? Dengan ayam. Lihat ayam. Ya, lihat ayam. Ayam kalau waktu pagi matahari keluar, maka ayam tidak ada yang ada di kandangnya. Dia keluar untuk apa? Mencari makanan. Tetapi sore sudah datang, kemudian matahari mulai tenggelam, maka ayam semua masuk ke kandangnya untuk beristirahat. Nah ini kadang-kadang kita kalah gaya hidup dalam istirahat oleh ayam. Ya,
Kadang siang kita tidur, malam begadang. Nah, itu gaya lalai itu namanya. Ya, gaya lalai itu namanya, nggak baik buat kita. Nah, puasa harus seperti itu. Istirahat yang pas, istirahat yang sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, untuk menjadi badan kita sehat, olahraga yang teratur. Santri nggak boleh loyo. Ya, santri nggak boleh loyo. Habis ngaji ada olahraganya. Ini penting buat badan kita. Yang kedua, untuk menggapai manusia yang handal adalah manusia handal itu memiliki karakter yang kedua, yaitu memiliki otak yang hebat. Otak yang hebat ini adalah otak yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Namun untuk menjadi orang yang memiliki otak yang hebat, tentunya kita harus banyak mencari ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan berhenti mencari ilmu. Jangan bosan untuk mencari ilmu. Mumpung kita muda, mumpung Allah berikan otak yang masih waras, otak yang masih hebat, otak yang masih cemerlang, belum punya banyak masalah, maka kesempatan kita sebagai pemuda mencari ilmu. Lanjutkan. Seperti ini remaja Masjid Al-Huda Cibenying. Tidak henti-hentinya mencari ilmu. Insya Allah, remaja Masjid Cibenying adalah termasuk orang-orang yang memiliki kemampuan hidup yang handal. Karena tidak berhenti untuk mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu. Mencari ilmu itu tidak semata-mata karena usia. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari kita keluar dari rahim ibu, lahir, sampai kita masuk ke liang lahat. Maka jangan berhenti mencari ilmu. Banyak sekarang sumber ilmu. Banyak sumber ilmu. Dari media apapun ada sekarang ilmu. Ya, jangan berhenti mencari ilmu. Jadilah kita manusia yang handal dengan berbekal ilmu pengetahuan. Termasuk sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa ini yang dimanfaatkan oleh para remaja Masjid Al-Huda. Orang sekarang sedang pada bingung untuk ngaji. Karena kasus COVID Corona ini. Gak boleh ada kerumunan orang banyak. Ya, gak boleh ada kerumunan orang banyak. Termasuk pengajian dibatasi. Tapi remaja Masjid Al-Huda tidak kalah siasat. Dia manfaatkan teknologi. Inilah luar biasanya. Insya Allah, dengan kita cerdas, memiliki otak yang hebat, maka tidak ada hambatan untuk beramal, tidak ada hambatan untuk beribadah, bahkan tidak ada hambatan untuk melaksanakan pengajian. Lanjutkan, insya Allah. Yang ketiga, kriteria orang yang handal adalah memiliki iman yang kuat. Ini landasan utamanya, iman. Iman ini adalah keyakinan. Keyakinan ini berkaitan dengan mentalitas. Orang yang memiliki keyakinan yang kuat biasanya memiliki mental yang luar biasa. Umat Islam harus memiliki mental yang luar biasa. Umat Islam harus memiliki mental yang kuat. Dan mental yang kuat ini landasannya adalah keimanan, keyakinan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perlu kita sadari, di manakah tempat bersemayamnya iman? Nah ini, kita harus bahas dulu ini. Karena kalau kita tidak tahu di mana tempat bersemayamnya iman di dalam diri kita, maka iman hanya tinggal iman. Keyakinan hanya tinggal keyakinan. Ya. Iman itu terdapat di dalam hati. Tempat bersemayamnya iman adalah hati. Keyakinan itu ada pada hati. Bukan ada pada otak. Tapi keyakinan ada pada hati kita. Maka untuk menjadikan kita memiliki keimanan yang kuat, maka persiapkan dulu hati kita untuk menerima iman itu. Persiapkan hati kita untuk menerima iman itu sendiri. Kadang orang ada yang menangis, menyesali apa yang dia lakukan.
Karena pelanggaran terhadap aturan Allah. Dia mengatakan aku kurang beriman. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia sedang beriman kepada Allah. Sahabat masjid yang saya muliakan, hati persiapkan. Bagaimana untuk mempersiapkan hati supaya kita bisa menerima keyakinan, supaya kita bisa menerima iman. Iman datang karena hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman datang karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu petunjuk. Dan petunjuk itu masuk di dalam hati. Maka untuk menerima petunjuk, maka ketika ada hidayah, satu persyaratan yang utama adalah bukakanlah pintu hati kita. Hati yang terbuka, insya Allah dia akan dapat mampu menerima kebaikan-kebaikan, akan mampu menerima petunjuk-petunjuk, akan mampu menerima hidayah-hidayah. Tetapi hati yang tertutup, dia tidak akan mampu menerima apapun. Maka bukakan hati kita. Jangan ditutup hati kita ini. Sekarang permasalahannya, apa yang menjadikan hati kita tertutup? Sehingga Allah mengatakan tidak semua orang akan mendapatkan hidayahku. Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Dialah pendusta, dialah pendosa, dialah pemaksiat. Maka yang akan menutup hati kita adalah dosa-dosa kita, perilaku maksiat kita, perilaku dosa kita, kesombongan kita. Buang kesombongan kita. Buang kefasikan kita. Insya Allah hati kita akan terbuka untuk menerima kebaikan-kebaikan. Selama hati kita masih tertutup dengan kesombongan, selama hati kita masih tertutup dengan dosa-dosa, maka hidayah Allah bagaimanapun gencarnya diberikan, tidak akan ada yang masuk. Seperti halnya suatu wadah bejana, gelas, ya, akan kita isi dengan air. Ketika gelas itu tertutup, maka sebanyak apapun air yang ditumpahkan tidak akan ada yang masuk ke dalam gelas itu sendiri. Tetapi kalau gelas itu terbuka, ya, terbuka dalam posisi yang benar, maka setitik air yang masuk ke dalamnya, dia akan mampu menerimanya. Jangan harapkan hidayah dari Allah ketika hati kita masih tertutup. Dan yang paling membahayakan hati kita tertutup adalah penyakit sombong, takabur. Subhanallah. Ini hati-hati. Ketakaburan manusia ini kadang-kadang tidak terasa. Orang bisa takabur dengan ilmunya. Orang bisa takabur dengan hartanya. Orang bisa takabur dengan kegagahannya. Orang bisa takabur dengan kekuasaannya. Bahkan orang bisa takabur dengan ilmunya. Bahkan orang bisa takabur dengan amal ibadahnya. Orang bisa takabur dengan kebaikannya. Maka kebaikan dan ibadah yang kita lakukan sekarang jangan menjadikan kita menjadi orang-orang yang takabur. Tetap, sekalipun dia ibadahnya hebat, tapi kalau ibadahnya menjadikan ketakaburan, maka dia senantiasa tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukakan hati kita untuk apa? Menerima hidayah Allah. Dan hidayah Allah inilah merupakan pancaran, percikan-percikan iman, percikan-percikan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang bagaimana orang bisa menjadi handal dengan suatu keyakinan? Man amana billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan ibadahnya karena iman kepada Allah, la khauf wa la tahzan. Dia tidak akan memiliki sifat khauf, sedih, takut, wala tahzan, dan tidak akan memiliki sifat sedih. Ini yang membahayakan manusia, dua sifat ini. Ya,
Dua sifat ini yang membahayakan, melemahkan manusia. Banyak takut, banyak sedih. Ini. Jangan banyak takut hidup. Jangan banyak sedih hidup. Mana daripada kata-kata saya ini, sedih meratapi yang telah terjadi. Takut di sini adalah dia merasa was-was, dia merasa takut dengan apa yang akan datang. Ini yang paling memundurkan generasi-generasi kita. Jangan sedih dengan apa yang telah terjadi. Anda ditinggal sama pacar. Ini pengalaman. Kadang meratap sampai tahunan. Itu orang bodoh namanya. Ditinggal pacar meratap sampai menahun. Dia tidak mau makan. Bahkan semangat beribadah pun menjadi turun. Semangat hidupnya menjadi lemah. Itu orang bodoh. Ini yang melemahkan manusia. Meratapi kesedihan yang telah berlalu. Ada peribahasa, yang lalu biar berlalu. Betul. Yang meratapi yang sudah. Kalau Anda ditinggal pacar untuk mengganti kesedihan itu, ya cari pacar lagi. Setuju? Itu solusi namanya. Betul. Ini untuk bapak-bapak ini yang kadang-kadang ditinggal mati sama istrinya. Ya, sudah berbulan-bulan dia masih meratapi istrinya yang meninggal. Itu kata saya orang bodoh. Pak, jangan meratap terlalu jauh karena ditinggal istri sampai dia berkata, "Oh mama, pada musim puasa ini kalau mama masih ada, mungkin bapak buka, ada yang memasakkan, mungkin bapak sahur, sudah makanan sudah tersedia." Meratap terus itu tidak ada arti. Kalau ingin Ramadannya akan datang, ada yang memasak ketika buka, ada yang menyediakan makanan ketika kita sahur. Solusi yang cerdas adalah kawin lagi. Betul? Betul? Jangan meratap sedih. Itu adalah hal yang mubazir, meratapi yang telah berlalu. Kemudian jangan takut dengan apa yang akan datang. Ini kelemahan manusia. Takut dengan apa yang belum terjadi. Aduh, kumaha engke. Kumaha lebaran. Bagaimana nanti Idul Fitri? Iya. Ini kadang-kadang kasus puasa seperti itu. Idul Fitri masih jauh. Nah, takutnya sudah saat ini terjadi. Ini jangan-jangan seperti itu, ya. Hal yang akan datang itu tanggungan Allah. Jangan kita merasa takut dengan yang akan datang. Dan masuk ini para pemuda, para pemuda remaja masjid, ya sahabat-sahabat masjid, jangan takut dengan apa yang akan terjadi kelak. Kadang-kadang ada orang yang pesimis. Saya mah anak orang yang miskin, mau jadi apa nanti? Saya mah enggak sekolah, saya mah enggak. Jangan takut. Hal yang akan datang Allah yang ngurus. Yang penting tawakal tuh Allah, bertawakal kepada Allah. Harus bagaimana selanjutnya supaya kita menjadi handal? Harus optimis. Roja min rahmatillah. Ya, pesimis atas adanya kasih sayang dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita sifat roja, optimisme. Nah, optimis yang dilandasi dengan keimanan bahwa Allah beserta kita, bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah lah yang akan mengurus kita. Kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang handal, tidak akan lemah dengan situasi, termasuk dalam situasi corona ini. Raja min rahmatillah. Insyaallah ketika kita beriman kepada Allah, tidak terganggu keimanan kita oleh adanya wabah corona. Tidak terganggu ibadah kita oleh karena adanya wabah corona. Kita berpercaya diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah,
adanya optimisme ini karena ada suatu keyakinan. Ada suatu keyakinan bahwa Allah lah segala penentu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakinkan. Maka iman harus kuat dalam menghadapi wabah, dalam menghadapi segala bencana, segala musibah. Ya, keimanan harus kuat. Adanya musibah wabah corona ini jangan menjadikan kita jauh dari Allah. Justru semakin hebat cobaan Allah, semakin hebat ini musibah, harus semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Jangan dengan adanya musibah kita lebih jauh dari Allah, maka Allah akan biarkan dia tersiksa dengan musibah itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi banyak ibadah dengan adanya wabah corona ini yang bisa kita laksanakan. Ya, sekalaupun masjid ditutup untuk Jumatan, ada ibadah yang lain. Kalau memang benar itu menjadikan suatu syarat tidak bolehnya orang untuk masuk masjid, karena lebih banyak madarat daripada manfaat, laksanakan di rumah saja. Perbanyak baca Al-Quran, insya Allah. Kalaupun tarawih tidak bisa dilaksanakan di masjid, di rumah pun tidak jadi masalah. Yang penting kita tarawihnya, kita sholatnya dalam posisi iman kepada Allah. Dalam posisi iman kepada Allah. Maka untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan memiliki suatu jiwa yang handal. Sahabat masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya titip untuk iman minimal 4. Yakinkan dalam diri kita bahwa hidup ini adalah billah, minallah, ilallah. 3. Tong 4. Hidup ini billah, minallah, ilallah. Yakinkan ini. Ini untuk menjadi manusia yang hebat nih. Hidup ini billah, oleh Allah, ku Allah. Minallah, Allah, ilallah, akan kembali kepada Allah. Maka ketika kita yakin bahwa hidup ini adalah billah, oleh Allah, maka kita akan senantiasa menyandarkan hidup diri kita bukan kepada selain Allah, tetapi hanya kepada Allah. Billah wa Allah. Kita punya masalah. Karena semua kehendak Allah, kita akan berangkat untuk menghadap Allah. Kita akan mengadu kepada Allah. Billah, oleh Allah wa Allah. Apa yang kita miliki adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya semua yang ada dalam diri kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Titipan kita adalah titipan Allah. Minallah, harta, kekuasaan, apalagi kepada kita akan Allah pertanyakan semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah amanahkan Allah kepada kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kesimpulan, maka Ramadan ini adalah wahana untuk menjadikan kita menjadi manusia yang handal. Karena Ramadan mendidik kita untuk sehat. Karena Ramadan mendidik kita untuk cerdas. Maka Ramadan mendidik kita untuk tambah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Artinya manusia yang handal, yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Anda manfaatnya. Terakhir, saya ucapkan selamat
melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya dari tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai, sehingga kami pun bisa menyimpulkan diantaranya ternyata martabat seorang muttaqin adalah jabatan yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Sedikit barangkali ini ada pertanyaan Pak Kiai, yang mungkin bisa dijawab. Sebagaimana materi yang barusan disampaikan adalah materi tentang martabat muttaqin. Jabatan muttaqin itu jabatan yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia. Ini untuk seorang remaja itu sendiri, bagaimana caranya bisa menjadi seorang remaja yang muttaqin dengan karakter remajanya, dengan sifat keremajaannya yang kadang-kadang masih terombang-ambing, dengan masih galau, masih belum tentu ada pilihan, masih banyak ingin mencoba sesuatu yang lain. Ini bagaimana karakter seorang remaja yang ingin bisa menjadi seorang muttaqin gitu? Ya, silakan. Baik. Karakter seseorang itu terbentuk dengan beberapa faktor. Satu, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor ilmiahnya pendidikan. Yang ketiga, faktor pergaulan. Kalau kita bergaul, ada di dalam lingkungan yang baik, memiliki pendidikan yang baik, insya Allah dia akan memiliki karakter yang baik. Tetapi kalau kita diam di lingkungan yang tidak baik, kemudian teman pergaulannya pun tidak baik, kemudian masukan pendidikannya pun tidak baik, maka jangan diharap dia menjadi seorang pemuda yang memiliki karakter yang baik. Ada peribahasa mengatakan, ini peribahasa Sunda, lamun orang gaul jeung nu budug, moal nu sehat, moal nu budug ka bawah sehat, pasti nu cager ka bawah budug. Bentak kepada para remaja, ketika kita ingin menjadi orang yang muttaqin, dudukkan dulu kita, diamkan dulu kita di tempat yang baik. Anda ingin menjadi orang yang baik, tapi tempat kalian hidup di tempat yang tidak baik. Maaf, yang namanya pemuda ini masih labil. Masih labil, belum punya suatu landasan yang kuat. Begini satu contoh, saya punya santri banyak. Ketika dia jadi santri, masih remaja seperti ini, hebat, luar biasa. Sholatnya mantap, pakaiannya seperti kiai, pakai sorban dan lain-lain. Ketika dia keluar dari pengajian, dia berangkat ke Jakarta, maka pulang membawa warna Jakarta. Pergaulan itu pergaulan. Maka untuk remaja saya sarankan untuk memelihara ketakwaan kita kepada Allah dan untuk memelihara karakter kita supaya menjadi karakter yang baik. Cari tempat yang baik, cari yang tempat yang selamat buat Anda. Satu-satunya tempat yang baik dan yang bisa menyelamatkan Anda adalah masjid, insya Allah. Maka selamat buat remaja masjid, jangan keluar dari masjid kalau Anda ingin selamat. Oke? Jadi solusinya Anda harus cinta masjid, insya Allah. Karakter itu akan terbawa sendiri, iman itu juga akan terbawa sendiri, ketakwaan pun juga akan terdampak dengan sendirinya, insya Allah. Itu Ustaz. Ya. Berarti lingkungan itu berpengaruh besar. Lingkungan pengaruh besar, termasuk lingkungan rumah. Oh, di rumah juga pengaruh itu. Pengaruh lingkungan rumah juga besar. Lingkungan masyarakat juga besar pengaruhnya. Sangat luar biasa. Saya di rumah di sana ya merasa heran. Di pengajian tidak pernah anak diajarkan judi. Ya. Di sekolah tidak pernah diajarkan judi. Tapi kunaon budak rada gede saeutik palalin terjudi. Nah, ini diajar di mana eta budak? Nah, jika nama diajar di rumah marung jika nama. Pemarung. Nah, itu lingkungan. Lingkungan masyarakat, lingkungan rumah dan lain-lain. Ya, subhanallah. Berarti lingkungan sangat berpengaruh besar ya. Berarti remaja-remaja yang di sini kalian sudah menemukan lingkungan yang baik.
karena masjid itu adalah rumahnya orang yang beriman kan. Iya. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika seseorang yang mondar-mandir ke masjid, saksikan oleh kalian bahwa dia orang-orang yang beriman. Iya. Jadi orang yang mondar-mandir ke masjid itu berarti memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid, mungkin dengan kegiatan kita di masjid. Memelihara keimanannya adalah suatu perbuatan mutakin. Datang ke masjid perbuatan iman. Bersolawat perbuatan iman, sholat perbuatan iman, insya Allah dengan perbuatan-perbuatan itu akan terbentuk karakter mutakin dengan sendirinya. Ya, saya sarankan kepada pemerintah yang punya wilayah nih, untuk membuat situasi lingkungan yang kondusif. Jangan ada warna lingkungan yang akan memberikan pendidikan yang kurang baik terhadap generasi kita. Kalau kita sayang generasi, itulah sarannya. Ada tambah lagi Pak Kiai pertanyaan ini. Tadi membahas tentang orang yang handal itu adalah sehat badannya ya. Berarti kalau sehat badannya tadi salah satunya dengan berpuasa itu adalah menyehatkan. Iya. Mungkin dengan olahraga juga bisa menyehatkan badan. Kemudian yang kedua, otaknya yang hebat. Berarti otak yang hebat itu otaknya yang banyak ilmunya, banyak wawasannya. Mungkin kita banyak wawasannya, berarti harus banyak amalnya juga. Gitu. Karena risiko ilmu itu harus diamalkan. Betul. Terus yang ketiga adalah mempunyai iman yang kuat. Iman yang kuat itu didapatkan dengan ketika kita hatinya terbuka, menerima nasihat-nasihat dari agama. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang remaja itu semangat mencari ilmu, semangat terus belajar, semangat terus berkreasi. Nah, bagaimana seorang remaja itu tumbuh semangat itu? Karena yang disayangkan sekarang itu bukan nggak ada ilmu, karena di internet juga banyak ilmu, banyak nasihat-nasihat agama, tapi ini semangat ini yang kurang. Bagaimana cara menumbuhkan semangat itu, Pak? Untuk menumbuhkan semangat mencari ilmu, kita harus memberikan kepada para generasi, terutama para pemuda ya. Sebetulnya bukan para pemuda saja sih yang enggan mencari ilmu itu, termasuk orang-orang tua kita juga. Ya lihat dalam pengajian lah, ya. Orang yang hadir di pengajian dan orang yang hadir di organ tunggal itu lebih banyak di mana? Lihat aja. Nah, yang pertama ini mereka harus tahu martabat orang yang berilmu. Martabat. Orang yang berilmu itu memiliki martabat yang luar biasa di sisi Allah. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran yang artinya Allah akan mengangkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian yang beriman dan yang berilmu. Penting ilmu itu. Karena pentingnya ilmu, Allah bukan Gusti Allah. Rasul Muhammad SAW menjelaskan an arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan dunia, maka harus dengan ilmu. Orang yang ingin mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan akhirat, juga harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, nonsen sukses. Maaf, jangankan kita hidup, beribadah pun tanpa dengan ilmunya, akan bangkrut ibadahnya. Saat begitu barangkali. Itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Kemudian juga berikan pengalaman kepada mereka. Wawasan tentang ini, perbandingan orang yang bodoh, kehidupannya seperti ini. Orang yang berilmu, kehidupannya seperti ini. Mereka butuh contoh yang konkret. Mereka butuh contoh yang konkret. Sementara mereka sekarang banyak berhayal. Ingin mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang mudah. Itu maaf sayang, sahabat masjid, tidak bisa sekarang. Orang mendapat kebahagiaan dengan cara yang mudah. Bahagia itu mahal. Kenapa? Karena harus dengan ilmu. Barangkali itu. Berarti harus diperlihatkan, inilah orang berilmu kehidupannya seperti ini. Iya. Dan orang yang tidak berilmu kehidupannya seperti ini. Seperti ini juga. Dia akan berpikir, memilih. Gitu. Iya. Dipilihan, oh berarti saya harus atau ingin seperti apa nanti. Iya, itu iya, diantaranya lah. Harus dengan real sih giringannya sekarang mah. Betul. Kalau hanya dengan kata-kata mereka kadang-kadang begitu. Ya, betul. Selanjutnya Pak Kiai, ini ada pertanyaan lagi. Yang ketiga itu poinnya adalah iman yang kuat. Iman itu yang kuat itu bagi remaja itu
bisa digambarkan itu bagaimana memperkuat keimanan bagi seorang remaja. Mungkin bisa dijelaskan itu Pak Kiai. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini berlaku bukan hanya kepada remaja, pada semua orang. Bil khusus kepada para remaja barangkali ya. Bagaimana iman bisa berkurang? Kata Rasul, iman bisa berkurang karena terlalu banyak dosa. Iman bisa bertambah kalau kita banyak ibadah. Jadi kalau remaja ingin bertambah imannya, maka perbanyaklah beribadah kepada Allah. Artinya perbanyak kebaikan. Karena semua kebaikan yang dilandasi dengan keimanan adalah ibadah. Itu. Jadi giring mereka semua dalam kancah kegiatan yang positif. Kegiatan yang positif yang mengarahkan untuk menguatkan keimanan. Iya. Pokoknya kegiatan positif, jangan dikatakan kepada ini mereka kegiatan ibadah. Jangan terlalu ditonjolkan ibadahnya, karena kadang-kadang mereka diajak ibadah susah. Jadi ajak-ajak kegiatan baik-baik, yang positif. Apa saja yang positif? Iya positif, karena kebaikan-kebaikan itu akan menambah keimanan dia. Ya, dengan secara teratur, kemudian berangsur, mereka sudah mau ke kita, mau ikut kegiatan kebaikan kita, ada suatu semacam pengajian, ngetemi, ngajak teman mikir, ya, judulnya ngetemi aja pengajiannya untuk remaja mah. Ngajak teman mikir, jadi mereka harus diajak berpikir oleh kita, yang kita masukin informasi terus, ini gagal, mereka sudah tidak mau diatur sekarang. Pokoknya seperti ini, ada dialog dengan mereka. Ada diskusi gitu. Ada diskusi. Jadi bawa mereka ke hal-hal yang positif aja oleh kita. Makanya kita sebagai orang tua mengurus DKM, ini yuk buat kegiatan-kegiatan buat mereka yang baik-baik lah. Seperti kegiatan seperti ini, saya alhamdulillah ini support sekali nih. Ini sangat kegiatan hebat luar biasa. Yakin orang kru di sini imannya bertambah. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Selanjutnya Pak Kiai, ini masih ada waktu. Ada lagi nih pertanyaannya, bagaimana caranya menyampaikan agama kepada remaja yang belum bisa mau ke masjid? Kalau yang ke masjid kan kita enak dan gampang itu Pak Kiai ya. Kita bisa langsung dipanggil, anaknya langsung ngobrol, langsung diskusi apa maunya atau gimana. Ini yang belum tersentuh mau ke masjid, ini mungkin ada cara-cara tersendiri. Ini ada konsep di dalam Al-Quran, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka ke jalan Allah dengan cara hikmah. Jadi jangan dulu dengan ilmu, dengan hikmah aja dulu. Bisa dengan kasih sayang. Contoh begini, seorang remaja tukang mabok, ya kita akan ajak untuk bisa masuk ke masjid untuk kegiatan-kegiatan kita. Jangan dulu ceramahi dia bahwa mabok itu haram. Ya. Dekati mereka. Pasti semua orang punya kelemahan dan butuh bantuan, maka manfaatkanlah kelemahan dia. Tutup oleh kita kelemahannya, maka dia akan ikut dengan kita insya Allah bil hikmah. Berarti dengan kasih sayang. Ya, jangan dulu kita menyampaikan masalah agama, masalah haramnya. Jangan dengan ilmu dulu, dengan hukum dulu, jangan. Ya, kita deketi dulu, dekat dulu ya. Cari kelemahan dianya, apa kebutuhan dianya, kita bisa masuk di sana. Iya, siap seperti itu. Tapi orang yang datang dan masuk ke sana, orang pilihan dia harus sudah kuat. Jangan sampai yang seperti tadi, orang sehat jadi bodoh. Berarti kita harus kuat ininya ya. Ya, jadi misi kita orang-orang yang sudah kuat. Jadi tidak akan terbawa oleh mereka. Kadang orang ada yang masuk ke dunia seperti itu, ingin mengajak mereka, tetapi yang terjadi mereka yang terbawa oleh mereka. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan cara hikmah. Ya, jangan dulu dengan hukum. Kalau mereka itu sebetulnya belum sadar tentang hukumnya dan kadang belum tahu dengan hukum. Siap, seperti hanya Wali Songo lah dulu. Mengajarkan Islam, menebarkan Islam dengan hikmah, dengan kasih sayang aja dulu. Siap. Ya, lanjut Pak Kiai. Kebetulan di masjid kami ini punya fungsi selain ibadah itu, ini minta dinilai sama Pak Kiai, minta masukannya, juga koreksiannya. Masjid Al-Huda itu selain punya moto Masjid Makmur, Masjid Berdaya, mudah-mudahan ini jadi doa. Ya, amin. Jadi makmur dan berdaya juga gitu. Kemudian Masjid Al-Huda ini punya fungsi yaitu selain untuk beribadah, yang kedua masjid itu sebagai fungsi untuk beramal. Kemudian yang ketiga adalah untuk berbagi. Dan yang keempat adalah
untuk belajar. Jadi kami fungsikan masjid itu sebagai tempat beribadah, tempat beramal, tempat berbagi, tempat belajar. Nah, apakah dengan sistem seperti itu masjid bisa nggak untuk menarik orang lain tertarik untuk datang ke masjid dengan sistem tadi difungsikan contohnya tempat berbagi? Kami di sini sudah punya Baitul Mal Masjid, namanya Baitul Mal Sakinah. Alhamdulillah kami sudah rutin tiap bulan ada santunan guru ngaji, kemudian jompo dan juga yatim dan juga para imam masjid. Ini sebagai bentuk bahwa masjid itu punya kepedulian kepada lingkungan. Kemudian juga kami di sini punya prinsip bahwa masjid itu untuk belajar. Maka kami di sini setiap pada sholat itu ada taklim, nambah-nambah ilmu supaya jamaah yang ke masjid itu tambah-tambah ilmunya. Bukan hanya ibadah itu nanti bukan hanya ikut-ikutan, tapi dia tahu dasar dan ilmunya. Nah, apakah cara seperti ini penilaian Pak Kiai gimana? Kalau kami punya prinsip bahwa masjid itu selain untuk ibadah juga untuk belajar, untuk berbagi dan untuk beramal. Minta tanggapan sama Pak Kiai. Ini sangat klop dan sangat sesuai dengan fungsi masjid tadi. Memang fungsi masjid itu seperti ini. Bukan hanya tempat sholat, bahkan masjid dipakai tempat strategi revolusi mental jemaah masjid. Ini revolusi mental jamaah masjid itu kami coba kembangkan di sini. Sebetulnya awalnya dari revolusi mental presiden itu. Ya. Sedikit gitu. Ke masjid. Ini pada masalah masjid melayani. DKM itu sama pengurusnya kita punya prinsip bukan penguasa masjid, tapi pelayan jamaah. Melayani jamaah. Ulah panggalakna gitu. Iya, betul, betul, betul. Kita nggak punya prinsip bahwa pengurus masjid adalah sebagai pelayan. Iya, sesuai dengan arti pengurus, mengurus harus mengurus ya, mengurus kebutuhan masjid, mengurus kebutuhan jamaah dan lain-lain. Mantap, sebagai pelayan. Yang pertama tentang program melayani, yang kedua adalah program masjid bersih. Ulah lebihkan ke masjid itu oleh kumol gitu Pak ya. Nah, iya, bagus. Ulah aku alpa kan orang, sedangkan masjid itu dijamin kesuciannya. Iya. Banyak orang yang berzikir, banyak orang yang bertaubat di masjid. Tapi kenapa tempatnya kadang-kadang kurang? Masjid itu simbol implementasi kehidupan Islam. Dalam Islam yang utamakan adalah an-nazafatu minal iman. Ini bagus sekali ini. Jangan Islam menggemborkan an-nazafatu minal iman, masjidnya sendiri kumuh, kotor, ini ranis. Nah, ini masjid yang luar biasa nih. Terus yang ketiga, kami punya revolusi mental itu, yang ketiga adalah masjid tertib. Jadi tertib itu kami sengaja banyak peraturan parkir motor di sini, mobil di sini untuk mukena, untuk kopea dan sebagainya. Agar jangan sampai kalah dengan parkir-parkir di tempat hiburan. Iya, di hotel. Gitu, di hotel. Nah, kita harus masjid juga harus tertib gitu. Iya, betul. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat pun revolusi mental yang keempat adalah masjid mandiri. Artinya masjid tidak tergantung sama bantuan perusahaan, bantuan partai. Jadi kita bisa memungsikan ilmu, memberdayakan remaja masjid bagaimana caranya kita menjadi orang yang produktif. Jadi masjid tidak dijadikan alat musafir. Enggak, itu enggak jadi alam minta kita. Iya. Tapi justru kita menampung kebaikan-kebaikan orang lain yang memberi zakat dan bersedekah. Mantap. Dengan membentuk Baitul Mal. Seperti itu. Inilah pemikiran-pemikiran yang brilian. Bagus ini. Ini kalau tidak dipikirkan ini enggak bakal ada buah seperti ini. Betul. Kita ingin bandingkan masjid dengan hotel. Itu bagus. Jangan kalah dengan hotel, jangan kalah dengan tempat hiburan. Motivasi kami bagaimana caranya kita berpikirnya masjid harus bersih setiap saat. Iya, betul. Kalau mampu masjid ada security. Nah, insya Allah udah ada. Jangan sampai ada orang yang datang ke sini dia tidak tenang karena kendaraannya takut ada yang ngambil. Insya Allah bagus Ustaz. Sangat luar biasa ini. Kemudian yang kelima itu kami punya program juga yaitu masjid multifungsi. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah keagamaan, tapi kalau bisa masalah pemerintahan pun kita bisa bantu menyelesaikannya di masjid. Ya, seperti ini penanganan COVID, Corona, luar biasa. Tunggu, luar biasa, alhamdulillah. Sip lah, mangga. Jadi revolusi mentalnya ada berapa? Yang satu adalah masjid melayani. Jadi kita pengurus harus punya mental untuk melayani. Nah, yang kedua, masjid bersih. Masjid harus menjadi pionir untuk kebersihan.
Yang ketiga masjid tertib. Ketertiban harus berangkat dari masjid. Ya. Yang keempat masjid mandiri. Kemandirian masjid ini penting, jangan sampai masjid jadi tukang minta-minta kepada partai dan orang lain. Yang terakhir ada masjid multifungsi. Multifungsi ini berarti berbagai macam fungsi sebagai pelayanan untuk ibadah dan pelayanan sosial, pemerintahan dan lain-lain. Insya Allah luar biasa. Barakallah, mudah-mudahan nih pengurus DKM dan jamaahnya menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu? Belum. Ini ada pertanyaan pakai dari Facebook ya. Siap. Ini online ada yang bertanya dari akun Cecep Awit. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kewajiban mencari ilmu dari lahir hingga masuk ke liang lahat? Minta dijelaskan. Sayyidina Umar mengatakan, didiklah anakmu 100 tahun sebelum lahir. Mantap. Didiklah anakmu 100 tahun sebelum lahir. Ya. Ini luar biasa ini kan, hal-hal yang ya kalau namanya filosofis itu bisa tidak masuk akal. Langsung ya, nggak masuk akal. Gimana? Jadi sebelum lahir sudah harus dididik. Gimana caranya gitu? Bagaimana caranya? Pas lahir harus sudah mencari ilmu sampai meninggal dunia. Ini namanya filsafat. Baning kubaning bahwa mencari ilmu sangat penting. Mendidik anak 100 tahun sebelum lahir. Ini bagi kita nih, para remaja nih, yang ingin punya anak-anak yang soleh, yang ingin punya anak-anak yang cerdas, ingin punya anak-anak yang soleha, maka harus soleh dulu kita dari sekarang. Karena apa yang kita lakukan hari ini adalah pendidikan buat anak kita ke depan. Didiklah anakmu 100 tahun sebelum lahir. Seperti itu. Kang Holik. Iya. Kadang anak kita, ini anak kok hebat. Ngajinya pinter, ceramahnya pinter. Padahal bapaknya tukang judi. Ibunya pelacur. Tapi dia pinter ngajinya, pinter ceramahnya. Nggak taunya kakek moyangnya yang seperti itu. Berarti didikan kakek moyang yang masuk ke anak kita. Maka ketika kita punya sayang terhadap anak-anak dan generasi kita selanjutnya, maka perbaiki kita dari sekarang. Jangan nanti anak setelah lahir, hesek lahir mah. Perbaiki dari kini. Ayo peribahasa Sunda, teng manuk teng, anak peraku kuncungan. Ngerti teh udah. Itu budak, mengerti ya. Uyah terate eskaluhur. Artinya karakter anak itu adalah hasil daripada karakter orang tuanya. Ingat dalam ilmu biologi, ya, dalam ilmu biologi adanya embrio ini hasil pembuahan sel telur dan sel sperma. Di dalam sel telur itu ada yang disebut dengan gen. Gen adalah sifat yang akan diturunkan kepada generasi, kepada anak. Nah, maka gen-gen sifat-sifat ini, sifat bawaan ibu, sifat bawaan ayah, ini akan berpadu di dalam karakter anak. Kalau sifat bawaannya baik, orang tuanya, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang baik. Itu pun kalau dididik dengan baik. Karena tetap kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir suci. Pak bawahu tergantung kepada orang tuanya. Orang tua baik, ibunya ustazah, bapaknya ustad, anaknya kadang jadi pemabuk. Kenapa? Jangan salahkan orang tuanya. Karena ustadznya dan bukan ustadznya, berarti anak itu tetap karena tidak ada didikan yang baik. Ya, itu karena pentingnya menuntut ilmu, maka Rasul menekankan tuntutlah ilmu mulai lahir sampai mati. Ini karena pentingnya menuntut ilmu. Kalau tidak penting tidak akan seperti itu, Rasul mengatakan. Berarti pengaruh orang tua itu luar biasa. Luar biasa. Orang tua itu luar biasa. Maka untuk orang yang ngerti, yang cerdas, dia akan bersiap diri. Untuk para pemuda yang belum punya jodoh, ya, yang belum punya jodoh, saya doakan mudah-mudahan kalian cepat dapat kerja dulu. Amin. Udah cepat dapat kerja, cepat dapat jodoh. Jodohnya yang baik, yang soleh,
solehah, supaya bapaknya soleh, ibunya solehah, anaknya soleh solehah dengan pendidikan yang baik-baik, insya Allah. Masih ada waktu? Oh, masih ada waktu, Pak Kiai. Siap. Ini masih lanjut pertanyaan, Pak Kiai. Oke. Tadi kan harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa menarik, khususnya remaja Ya. atau orang tua. Tadi kegiatan-kegiatan positif lah. Kalau di masjid mungkin kegiatan-kegiatan positif atau pengajian. Nah, bagaimana cara memakmurkan masjid? Kegiatan apa aja yang bisa dilakukan oleh DKM untuk eksis mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid? Mungkin bisa ada masukannya untuk kami, ada kegiatan harian atau mingguan atau bulanan atau yang lainnya, mungkin ada yang bisa disampaikan sama Pak Kiai. Baik, banyak kegiatan baik, tetapi juga kita harus tahu karakter jamaah. Jangan sampai kegiatan itu menjadikan suatu kegiatan yang membosankan. Jadi kegiatannya harus bervariatif. Kegiatan keagamaan, ibadah itu banyak variasinya loh. Bisa menarik lah, menarik jamaah untuk bisa mau masuk ke sesuai masjid. Dengan kalau bapak-bapak mungkin gimana temanya atau ininya remaja gitu. Iya. Kalau kegiatan keremajaan berarti sesuai dengan karakter remaja. Iya. Ya, kalau kegiatan orang tua ya sesuai dengan karakter orang tua. Ya, kalau kita bahas tentang bagaimana karakter remaja, apa Amo juga udah pernah jadi remaja lah. Ya. Jangan mereka menjadikan kegiatan kita menjadi masalah buat dia. Justru kegiatan kita menjadi solusi buat masalah dia. Insya Allah mereka akan banyak yang datang ke sini. Kemudian kegiatan orang tua juga sama. Jangan mengadakan kegiatan menjadi masalah buat mereka. Tetapi jadi buatkan kegiatan yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, karena urusan pemecahan masalah itu pasti orang pada butuh. Itulah trik yang harus kita buat. Jadi jangan kehendak kita, yang penting Islam gebiar, mereka mau senang, mau tidak, mau jadi masalah, mau tidak, kita paksakan. Itu yang jadi masalah. Salah ya. Kadang-kadang kebaikan juga. Baca dulu situasi. Iya, baca dulu situasinya. Bisa tanya-tanya, survei kepada masyarakat lah DKM dengan para pasukannya, para pengurus, ditambah dengan para pemudanya, para remajanya, untuk senantiasa mencari informasi. Ini kira-kiranya masjid gimana ya, kegiatannya apa ya, dan lain-lain lah. Ada tim survei. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Insya Allah lah. Kalau kita lihat kegiatan sini sudah cukup luar biasa, Ustaz. Sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi daya tarik buat mereka. Amin. Sumber datangnya hidayah, bukan sumber, wasilah ya. Wasilah. Jadi wasilah datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk para remaja dan para jamaah yang ada di sini, terutama untuk pengurus-pengurus lah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih ada? Dah. Alhamdulillah Pak Kiai. Terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai bisa manfaat, khususnya remaja-remaja masjid ini. Amin. Biar terus semangat, biar terus optimis, tidak putus harapan. Ya. Sebetulnya kegiatan seperti ini tuh hasil kekecewaan itu sebetulnya. Nah, fa inna ma'al usri yusra. Hasil kekecewaan tidak boleh mengadakan pesantren Ramadan. Ini akibatnya seperti ini. Ada peribahasa mengatakan bahwa suatu yang tidak enak itu pendidikan. Iya, ini baru saya merasakan seperti itu. Dari keprihatinan yang tidak enakan kita berpikir bagaimana caranya supaya inilah orang yang cerdas, saya bilang tadi. Sampai saya bikin status itu sedikit agak nangis. Agak nangisnya itu tahun-tahun kemarin itu gebiar terus. Acara pesantren Ramadan, ada bajar, ada PO dan sebagainya. Nah sekarang itu sebelum masuk Ramadan sudah ada pemberitahuan tidak boleh ada pesantren Ramadan. Atau apa yang bisa kita lakukan gitu untuk menyelamatkan generasi, untuk mengadakan kegiatan. Saya tawarkan ke remaja, alhamdulillah muncullah live streaming ini, dan ternyata subhanallah ini jadi luar biasa. Kami pun baru mengalami seperti ini, oke? Baru mengalami, tapi ya ini hikmahnya itu. Yang nyambangkan hikmahnya itu gara-gara ada musibah, hikmahnya kita lebih kreatif, lebih kita berinovatif, dan kita berani mencoba hal-hal yang kita awalnya memang tidak tahu gitu. Ini hasilnya seperti ini. Kita ingat
kata Rasulullah, semua ada hikmahnya. Alhamdulillah. Baik yang tidak baik, baik yang baik. Yang baik ada hikmahnya, yang tidak baik pun ada hikmahnya. Tinggal kita mencari hikmah yang itu sendiri. Insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah. Mudah-mudahan mungkin intinya pandemi ini bisa berlalu. Amin, dan amin, nanti bisa amin, normal amin. kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat ini yang namanya wabah virus corona ini ya, supaya kita lebih bebas lagi untuk beribadah di masjid, beraktivitas, bersilaturahmi, menjalankan syariat ibadah sesuai dengan ketentuan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu aja mungkin Gai. Hatur nuhun, terima kasih waktunya sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kiai bisa manfaat bagi kita semua, bagi para sahabat masjid yang ada di rumahnya masing-masing. Sebelum ditutup, mungkin ada kenang-kenangan dari DKM Masjid Al-Huda, Pak Kiai? Iya, siap. Wih, mantap nih. Ya Allah. Duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Mudah-mudahan acara kali ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan tutup airul kalam, kita tutup dulu dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Airul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tidak lama. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت